Pernah nggak sih kalian mikir kenapa harga barang itu bisa naik ataupun turun? Atau kenapa pasar itu bisa berjalan nggak sempurna? Halo semuanya, nama saya Michelle Hanatitoni dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi, konsep pasar, dan kegagalan pasar, beserta contohnya bakal aku cantumin di akhir video. Ekonomi itu pada dasarnya adalah tentang sebuah pilihan. Karena sumber daya itu terbatas, makanya kita itu harus bisa pinter-pinter mengelolanya biar kebutuhan dan keinginan kita itu bisa terpenuhi. Jadi sebenarnya ada 3 konsep dasar ekonomi. Yang pertama ada scarcity atau kelangkaan. Jadi ini tuh karena kita tuh punya sumber daya yang terbatas, tapi kebutuhan kita itu nggak terbatas sebagai manusia. Yang kedua ada biaya peluang atau opportunity cost. Simpelnya adalah ketika kalian memilih sesuatu atau kegiatan A, kalian akan kehilangan kesempatan B. Contohnya adalah kalau kalian milih buat belajar ujian, kalian bakal kehilangan waktu kalian untuk bermain. Dan yang terakhir ada insentif atau sesuatu yang memotivasi kita untuk bertindak. Contohnya, kalau kita menabung di bank, pastinya kita akan mendapatkan insentif berupa bunga. Nah, bunga tersebut akan bikin kita termotivasi untuk terus menabung agar mendapatkan keuntungan. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, di pasar, harga itu terbentuk karena interaksi antara demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Jika permintaan naik, sementara penawaran tetap, harga bakal cenderung naik. Dan sebaliknya, jika penawaran naik tapi permintaan tetap, maka harga bakalan cenderung turun. Makanya, peran pasar ini tuh sangat penting, apalagi untuk alokasiin barang dan jasa ke pihak yang membutuhkan. Tapi tentunya pasar itu nggak selamanya berjalan sempurna. Ada yang namanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini tuh sangat menarik banget buat dibahas. Kegagalan pasar ini tuh terjadi ketika pasar itu nggak bisa ngealokasiin sumber daya secara efisien atau tidak bertemunya titik market equilibrium, sehingga terbentuk yang namanya kerugian sosial. Contohnya ada monopoli pasar, eksternalitas, dan adanya informasi tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Biasanya monopoli itu bisa terjadi karena hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Akibatnya penjual akan cenderung seenaknya menetapkan harga karena konsumen itu nggak punya pilihan lain. Contohnya, kalian pasti di rumah pakai listrik kan? PLN adalah salah satu contoh monopoli di Indonesia. Kalau PLN naikin tarif di waktu tertentu, pastinya kita sebagai konsumen tidak mempunyai pilihan lain atau substitusi. Eksternalitas adalah dampak dari aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak ketiga. Contohnya adalah ketika pihak swasta atau perusahaan melakukan manufaktur atau proses produksi, tentunya mereka akan membuang limbah, dan tentunya yang dirugikan adalah warga yang tinggal di sekitar pabrik tersebut. Dan yang terakhir ada yang namanya asymmetrical information atau informasi tidak seimbang. Ini adalah kondisi di mana penjual ataupun pembeli memiliki informasi lebih banyak. Contohnya, ketika kalian menjual mobil bekas, tentunya sebagai penjual, kalian akan lebih paham kondisi mobil tersebut dari segi kesehatan mesin maupun kerusakan. Tapi di sisi lain, pembeli itu nggak punya informasi itu. Menurut saya pribadi, pengaplikasian konsep ekonomi dan konsep pasar di Indonesia cenderung masih mengarah kepada kegagalan pasar. Hal ini dapat dilihat karena masih banyaknya monopoli dan oligopoli yang membuat konsumen itu jadi tidak punya banyak pilihan. Selain itu, ada eksternalitas negatif yang justru banyak merugikan masyarakat luas, dan juga masih banyak asymmetrical information yang malah sering menempatkan konsumen di posisi yang lemah. Artinya, praktik pasar di Indonesia ini masih membutuhkan peran besar dari negara untuk mengatur agar bisa tercipta persaingan yang sehat, perlindungan ke konsumen, dan pemerataan manfaat ekonomi secara menyeluruh. Jadi sebenarnya ekonomi itu bukan hanya sekedar uang maupun angka, tapi juga soal membuat pilihan yang bijak atau economic the way of thinking untuk masa depan bersama. Jadi kalau kalian tertarik sama video ini dan suka sama penjelasan aku, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.